Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, di video kali ini kita akan kembali belajar pelajaran matematika, yaitu mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan KPK dan FPB dalam bentuk soal cerita. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita pahami terlebih dahulu bagaimana soal tersebut dikerjakan harus dengan FPB ataupun dikerjakan dengan cara KPK. Ya, kita cari tahu ciri-ciri soal tersebut. Yang pertama, misalkan ada soal, kemudian di situ dikatakan ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, atau sama banyak, atau jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, atau sejenisnya ya teman-teman. Jika ada kata-kata tersebut, ya pasti kita mengerjakannya yaitu dengan cara FPB. Nah, kemudian misal kira-kira jawaban dari soal tersebut adalah tidak melebihi bilangan yang ada dalam soal, yaitu dikerjakan dengan cara FPB. Misalkan FPB dari 24 dan 32, ya pasti di soal tersebut jawabannya tidak mungkin lebih dari 24 ataupun tidak mungkin lebih dari 32. Sekarang kita ketahui bagaimana cara mengerjakan soal yang berjenis KPK. Untuk KPK di dalam soal biasanya terdapat kata-kata setiap atau sekali, misalkan berapa hari sekali, berapa minggu sekali, ya, atau mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Ya, misalkan ada dua orang, si A belajar setiap 3 hari sekali, si B belajar 2 hari sekali. Nah, kayak seperti itu pasti yang kita cari adalah KPK-nya. Berbeda dengan FPB, kalau KPK pasti jawabannya lebih besar dari bilangan-bilangan yang ada dalam soal. Misalkan antara 3 dan 2, pasti jawabannya lebih dari itu. Nah, kalau jawabannya kira-kira lebih dari itu, maka kita gunakan KPK. Oke teman-teman, langsung kita menuju ke soal yang pertama. Sari mempunyai 60 manik-manik merah dan 90 manik-manik hijau. Sari akan membuat sebanyak mungkin kalung dari kombinasi kedua manik-manik tersebut. Kalung-kalung tersebut berisi manik-manik merah dan hijau dengan jumlah yang sama. Berapa butir manik-manik merah pada setiap kalung? Oke teman-teman, kita kembali lagi belajar tentang sebanyak mungkin. Jika ada sebanyak mungkin, pasti kita menggunakan FPB ya teman-teman. Jadi ada 60 merah dan 90 hijau. Kita tulis di sini 60 dan 90. Kita buat tabel saja ya teman-teman. Nah, kita cari FPB dari 60 dan 90. 60 sama-sama bisa dibagi dua ya, 30 dan 45. Nah, kita karena sama-sama bisa dibagi, kita bulatkan. Kemudian 30 dan 45 kita coba langsung bagi 3 saja ya teman-teman. Kita bulatkan lagi, yaitu 10 dan 15. Kemudian sama-sama dibagi 5 bisa ya teman-teman. Jawabnya adalah 2 dan 3. Oke, kita buat jadi satu-satu ya. Kita bagi 2, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2, tidak bisa kita turunkan. Kita tidak bulatkan 2 ya, karena hanya bisa membagi 2. Kemudian kita bagi 3 ya, 1 kita turunkan, 3 bagi 3 1. Kalau sudah 1 seperti 1 dan 1 ini, kita kalikan angka-angka yang dibulatkan, yaitu FPB-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Jadi jawabannya adalah 30. Ya, tapi teman-teman, itu adalah FPB-nya. Jika kita melihat ke soal, berapa butir manik-manik merah pada setiap kalung ya. Jadi ada 30 kalung yang dibuat, manik-maniknya berjumlah 60. Sehingga untuk manik-manik merah per kalung adalah 60 dibagi 30. Jawabannya adalah 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Bu Ani mempunyai 30 buah mangga dan 48 buah jeruk.
buah tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak tetangga yang memperoleh buah tersebut? Oke teman-teman, di pertanyaan ini ya, berapa banyak ya teman-teman? Ya, sebanyak mungkin berarti ya. Berarti kita menggunakan dengan FPB lagi, yaitu 30 dan 48. Kita cari tuh FPB-nya, yaitu 30 dan 48. Oke teman-teman, kalau mencari FPB langsung saja sebisa mungkin dibagi dengan angka yang kira-kira sama ya. Yang pertama 30 bagi 2 bisa tuh 15, 40 dibagi 48 dibagi 2 juga bisa 24. Sama-sama bisa dibagi 2, kita bulatkan. 15 dan 24 sama-sama bisa dibagi 3 ya teman-teman. 15 dibagi 3 5, 24 bagi 3 8. Oke. 5 dan 8 kita bagi 2 lagi teman-teman, karena 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Kita turunkan, 8 dibagi 2 4, bagi 2 lagi, kita turunkan lagi 5 nya, 4 bagi 2 2. Nah kalau seperti ini kita bagi 2 ya, agar menjadi 1 seperti tadi. 5 2 bagi 1, maaf 2 bagi 2 1. Setelah itu dibagi 5 1 dan 1. Kalau sudah seperti ini kita cari FPB nya ya. FPB-nya adalah 2 dikali 3. Jauh FPB-nya ketemu 6. Pertanyaannya adalah berapa banyak tetangga yang memperoleh buah tersebut? Ya, jawabannya 6 teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Santi pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali, sedangkan Ria pergi ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama pergi ke perpustakaan. Berapa hari lagi mereka akan pergi bersama ke perpustakaan? Nah, di nomor 3 ada kata-kata 6 hari sekali, 10 hari sekali. Masih ingat? Kalau ada setiap atau sekali ya, berarti kita menggunakan KPK antara 6 dan 10. 6 dan 10. Baiklah teman-teman, boleh memakai cara tabel atau cara susun juga boleh ya teman-teman. Kita coba cara susun ya, atau cara kelipatan, maaf. 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30. Kalau 10, 10, 20, 30, 40 dan lain sebagainya. Oke teman-teman, lihat yang sama dan paling kecil adalah 30. Yang ini nih teman-teman. Jadi KPK-nya adalah 30. Jawabannya berapa hari lagi mereka akan bertemu ya, atau pergi bersama? Jawabannya adalah 30 hari lagi. Nomor 4. Dio les renang setiap 4 hari sekali, sedangkan Anton les renang setiap 6 hari sekali. Hari ini Dio dan Anton les renang bersama. Berapa hari lagi Dio dan Anton akan les renang bersama-sama? Bersama lagi, teman-teman sama ya, dengan cara KPK, karena ada kata setiap 4 hari sekali dan setiap 6 hari sekali. Oke, kita ganti dengan cara tabel. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 ya teman-teman. 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, kita turunkan. Sekarang bagi 3, satunya diturunkan, 3 bagi 3, 1. Kita kalikan yang berada di sebelah kiri. KPK-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 3, yaitu 4 kali 3, 12. Jadi mereka akan bertemu 12 hari lagi. Nomor 5. Andi menabung tiap 6 hari lagi. Andi menabung tiap 6 hari sekali dan Dio setiap 8 hari sekali. Mereka menabung bersama-sama pada tanggal 17 Januari 2020. Pada tanggal berapa mereka menabung bersama untuk kedua kalinya? Oke teman-teman, jika seperti ini kita cari KPK lagi ya teman-teman. Antara 6 dan 8. Oke teman-teman, sudah siap? Kita bagi lagi, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Kemudian kita bagi 2 lagi masih bisa, 3 kita turunkan, 4 bagi 2, 2. Kita bagi 2 lagi ya teman-teman, 3-nya turun, 2 bagi 2, 1.
Jadi kita bagi 3 lagi, 3 bagi 3 1 ya, satunya kita turunkan lagi, kita kalikan semua yang ada di sebelah kiri. Jadi KPK nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 3 itu 24. Jadi mereka akan bertemu 24 hari lagi. Tapi ingat teman-teman, mulainya adalah tanggal 17. Tidak mungkin 17 tambah 24 ya, karena hari di bulan Januari yaitu hanya 31. Jadi bagaimana? Ya, kita kurangkan dulu teman-teman. Dari tanggal 31 Januari sampai 17 Januari itu adalah 11 kurangi 7 4, kemudian 2 dikurangi 1 1, 14 hari ya teman-teman. Padahal tadi adalah 24 hari ya. Jadi ketemu lagi yaitu kira-kira tanggal 10. Oh, bukan kira-kira ya, pasti ya. Ketemunya tanggal 10 Februari karena tadi sudah 24, sisanya adalah 10. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran KPK dan FPB dalam bentuk soal cerita ini. Tetap semangat, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.